cerita Ramadan seputar pemilihan di KPU Kabupaten Semarang. Tausiah kami hadirkan podcast spesial untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Tausiah volume 3 ini, edisi Ramadan, kita akan mengupas tuntas tentang menumbuhkan kesadaran hukum pemilu masyarakat menuju pemilih yang berintegritas dan partisipatif. Bersama Ibu Siti Solika, Kadif Hukum dan Pengawasan. Silahkan disapa dulu teman pemilih yang ada di studio dan di rumah, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, para jamaah pemilih yang ada di rumah maupun baru menyimak di jalan. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan bagi yang beragama Islam. Semoga beribadahnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Alhamdulillah, Pilkada Kabupaten Semarang tahun 2024 sudah selesai dengan lancar dan sukses dan tidak ada kendala. Hukum zero accident ya Bu ya. Iya. Namun demikian, di balik kesuksesan Pilkada di Kabupaten Semarang tentu ada proses yang panjang sehingga tidak ada sengketa PHPU di Kabupaten Semarang. Kira Bu Lica nih menggambarkan terkait dengan proses tersebut di Kabupaten Semarang. Oke, baik Mas Gita, terima kasih. Kesuksesan Pilkada 2024 di Kabupaten Semarang tentunya tidak lepas dari peran berbagai pihak, dan itu tidak hanya merupakan kesuksesan dari KPU Kabupaten Semarang. Jadi adanya peran dari banyak pihak inilah yang membuat kesuksesan dan zero accident di Kabupaten Semarang. Ada beberapa faktor ya, baik internal maupun eksternal. Nah, ini yang tak sampaikan internal dulu apa eksternal, Mas Di? Internal dulu. Oh ya, internal di KPU Kabupaten Semarang. Kita berusaha untuk menata badan ad hoc penyelenggara di jajaran KPU Kabupaten Semarang terkait hukum, regulasi-regulasi yang berlaku. Jadi kita misal mengadakan kajian-kajian terkait regulasi yang ada. Selain itu juga kita juga melakukan koordinasi dan pembuatan DIM, daftar inventarisasi masalah, di mana DIM tersebut nantinya akan kita gunakan untuk persiapan antisipasi agar tahapan berjalan dengan lancar tanpa ada persoalan. Ataupun kalaupun misalnya DIM itu juga kita buat pasca tahapan, itu untuk acuan kita untuk tahapan selanjutnya berjalan lebih baik. Untuk faktor eksternalnya banyak ya Mas Dikta. Kita bersinergi dengan berbagai pihak, baik Bawaslu, stakeholder di Kabupaten Semarang, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, Polri. Itu semua kita bersinergi. Kita berkomunikasi baik secara formal maupun non formal. Contoh misal Bawaslu nih, Bawaslu yang mempunyai tugas pencegahan. Nah, di situ kita berkomunikasi, bersinergi dengan Bawaslu, di mana peran Bawaslu, tugas Bawaslu di pencegahan akhirnya bisa meminimalisir terjadinya persoalan-persoalan yang ada pada tahapan. Selain itu juga kita juga mengadakan contoh misal FGD untuk tahapan kampanye. Kita menyamakan persepsi dengan para stakeholder, peserta pilkada dan juga penyelenggara di jajaran KPU, agar tidak terjadi problem atau masalah di setiap tahapan yang akan kita jalankan. Seperti itu. Oke, Budi, terima kasih.
dalam menjalankan proses tersebut, apakah masalah hukum yang muncul dalam pelaksanaan tahapan kemarin ya Bu ya? Meskipun kita notabene-nya sukses, tapi tidak ada gading yang tak retak. Meskipun itu pasti kita ada kendala-kendala, itu pasti. Dan untuk persoalan hukum memang dari sekian jajaran badan ad hoc 14 ribuan lebih yang ada dalam jajaran KPU, ada pelanggaran kode etik. Itu memang ada, meskipun prosentasinya sangat kecil sekali. Namun hal tersebut menjadi evaluasi kita bersama, terutama KPU dalam membina jajaran badan ad hoc. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Li. Terus apa program Ibu pasca Pilkada ini ya Bu? Program Divisi Hukum dan Pengawasan ada beberapa sesuai dengan tugas dan tupoksinya. Salah satunya kalau yang tiap bulan itu kami di SPIP. Jadi SPIP itu di Divisi Hukum, terus kami ada JDIH, dan mungkin masyarakat Kabupaten Semarang bisa update, bisa mengikuti perkembangan web JDIH KPU Kabupaten Semarang. Kita juga akan melakukan gerakan sadar hukum, Darkum gitu ya, melalui platform medsos JDIH. Jadi nanti di situ kita akan bareng-bareng mengupas tentang pemilu maupun pilkada, mungkin terkait karena hukum jadi yang berkaitan dengan regulasi seperti itu. Ada juga nanti kami digitalisasi produk hukum yang kami terbitkan, dan juga akan melakukan updating regulasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat. Nah, mungkin memang akan lebih banyak melalui medsos, maka dari itu masyarakat Kabupaten Semarang silahkan yang berminat, kita bareng-bareng belajar demokrasi, ikuti medsos JDIH KPU Kabupaten Semarang maupun website KPU Kabupaten Semarang. Seperti itu Mas Dita. Mantap sekali Bu Li jawabannya. Oke Bu Li, untuk terakhir sekalian penutup ini, kasih kata-kata buat kami Bu Li. Kata-kata hari ini Bu Li pergi ke Rembang membeli terasi. Cakep. Meski Ramadan, mari kita bareng-bareng tetap ngaji demokrasi. Oke, baik teman pemilih, sekian podcast volume 3 kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.